salam jumpa teman-teman. Salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Teman-teman, hari ini kita di kebunnya Pak Paidi ya. Di kebunnya Pak Paidi karena Pak Paidi kesulitan untuk membasmi hama patek dan antraknosa ya. Jadi kemarin itu ngebel saya suruh datang ke kebunnya ya. Ternyata sampai di sini Gremes, orangnya lagi jual cabai ke toko ya, ke toko sayuran. Jadi kita di sini sendirian. Tapi jangan lupa ya teman-teman, subscribe, komen, dan tombol loncengnya dipencet ya. Karena kita di YouTube, channel YouTube Wirata ini teman-teman perlu itu yang diperlukan, dan bantuan kalian supaya sering subscribe, komen, dan share supaya channel kita berkembang dengan bagus teman-teman. Kita channel pertanian ini supaya di daerah-daerah kita yang terpencil ini bisa kalian dengar informasinya ya. Jadi begini teman-teman, untuk pembahasannya selanjutnya, ini Pak Paidi mengeluh karena penyakit patek yang merajalela teman-teman, itu sudah seminggu terakhir ini teman-teman, dia nggak bisa ngatasi patek ini teman-teman. Nah, yang kayak begini nih. Ya, mengatasi ini teman-teman, kalau bagi saya pribadi di kebun saya ini obatnya simple aja obatnya. Nah, ini obatnya cuman kerajinan tangan teman-teman. Kerajinan tangan artinya kita setiap ada batang yang ada pateknya, kita punguti, kita masukkan kantong kresek, kita bawa pulang, kita bakar. Atau kita bakar di kebun juga nggak masalah, yang penting dibakar teman-teman. Jangan sampai antraknosa ini cuman dibuang, dipungut, dibuang di bawahnya. Itu akan mengakibatkan menambahnya patek banyak ya. Karena ini teman-teman, kalau ini kita buang ke bawah, itu kalau setengah malam itu ada suhu tanah naik kan. Nah, suhu tanah naik itu naik ke diterima sama buah yang kecil lagi nih ya. Misalkan suhu itu naik, yang terima buah yang segini nih teman-teman ya. Nah, buah segini ini nanti cukup 1 minggu aja dia udah pateknya kayak ini lagi gitu ya. Jadi itu teman-teman perlu diatasi dari rajinnya tangan ya. Kalau kita obat di toko ini terus terang teman-teman, belum ada yang sempurna ya. Ada cuman mengurangi sedikit tapi nggak bisa nyembuhkan ya. Jadi teman-teman, kalau kita punguti habis ya, mungkin dalam 3 hari insya Allah akan habis teman-teman ya. Karena itu menghabiskan buah yang ada ini teman-teman. Terkecuali teman-teman ini sudah dipunguti, ini semua diambil buah ini ya. Diambil semua, tinggal nunggu kembang yang muda lagi ya. Itu kalau mau cepat. Tapi kalau mau rajin setiap harinya, teman-teman habis menguti ini disemprot ya. Cara nyemprotnya teman-teman, cara nyemprotnya pagi hari ya. Cara nyemprotnya pagi-pagi sekitar jam 6 sampai jam 8 aja. Kalau nyemprot kayak ini. Tapi kalau musim redup gini ya bisa lah sampai jam 9 ya. Jangan pas kita nyemprot pas kena panas, jangan teman-teman, kita akan rugi ya. Karena belum diserap sama tanaman, udah disedot sama sinar matahari. Itu cara kerja kita di pertanian cabai teman-teman. Jadi perlu diketahui teman-teman, belajar menghilangkan patek ini dari rajin, telaten, dan sabar ya, nggak bisa tergesa-gesa ya. Jadi kalau setelah sudah kita punguti ini teman-teman, kita bakar. Nanti kalau ada yang jatuh di bawah pohonnya, kita punguti juga, kita bakar. Nah, setelah itu cara nyemprotnya itu tadi pagi hari, dan jarak tempuhnya kalau parah kayak punya Pak Paidi ini itu 2 hari sekali. Let 1 hari ya. Let 1 hari kita semprot lagi pagi, let 1 hari ya gitu. Kalau nanti sudah normal, agak sehat, sudah sembuh, kita per 3 hari ya. Jadi teman-teman, kalau nanti sudah sembuh itu jangan diabaikan. Walaupun nggak ada penyakitnya, kita tiap 3 hari sekali. Karena ini udah infeksi ya. Udah terdeteksi penyakitnya patek. Jadi dalam 3 hari nanti kita semprot lagi. 3 hari kita semprot lagi. Nah itu ya. Jadi kalau nanti
jangka waktu 1 bulan sudah nggak ada satupun patek ini yang nempel. Nah, nanti dikurangi waktunya teman-teman ya. Dikurangi waktu yang tadinya 3 hari jadi 4 hari nyemprotnya ya. Tapi jangan sampai jauh hari. Kita 4 hari nyemprot 4 hari. Nah, setelah itu setiap habis panen itu disemprot teman-teman. Misalkan panennya 4 hari atau 5 hari, habis itu langsung semprot. Habis panen langsung semprot gitu. Itu terus sepanjangan teman-teman. Jangan sampai dibiarkan nanti-nanti, jangan ya. Karena kita musim hujan ini teman-teman, maksimalnya untuk perawatan ini ekstrim ya. Untuk perawatan cabai ini memang betul-betul kita rawat ya. Jangan sampai sekarang ini cabai di Kalimantan udah harga 60 ya teman-teman ya. Jangan sampai diabaikan ya. Nah, 60 harga cabai di Kalimantan. Itu kalau kalian diabaikan untuk yang sekecil itu nanti akan rugi teman-teman ya. Itu perlu diketahui teman-teman. Bahkan patek ini dari diri kita sendiri yang bikin habis ya. Kalau kita tidak sabar ya selalu ada. Kemarin udah tak punguti kok ada lagi, tak punguti ada lagi, nggak usah bilang gitu teman-teman. Biasanya orang-orang setelah dipungut ini sehari 2 hari bosen dia. Tiap hari yang dipungutin aja ya biar aja. Nah itu yang akan kita gagal bertani teman-teman. Jadi kita nggak ada sabarnya, dia terlalu emosi. Setelah ditanggulangi nggak habis-habis, kita ini emosi langsung nggak mau ngurus. Nah padahal untuk saat ini aja harga cabai udah 60 lebih teman-teman ya, 60.000 lebih. Nah, kalau 60.000 lebih itu udah berapa duit itu teman-teman? Nah, itu ya. Jangan sampai teman-teman salah-salah resepsi karena ini Lombok diabaikan, karena Lombok itu lebih penting. Lebih pentingnya apa? Karena sekarang ini banyak Lombok kena virus patek begini karena nggak dirawat. Orang-orang minder sama perawatan. Akhirnya Lomboknya musibahnya nggak panen. Nah, harganya naik itu ya teman-teman ya. Itu perlu dipelajari ya untuk mengatasi cabai. Jadi teman-teman semua dan pemirsa, kalau mau mengikuti cara kita ini, insya Allah tanaman kalian akan sukses dan berbuah lebat dan selalu panen yang bagus teman-teman. Karena musuh kita di tanaman pertani cabai ini ada 3 musuhnya teman-teman. Antraknosa, lalat buah, sama kutu kebul alias strip. Itu ya musuh kita. Jadi perlu diketahui itu teman-teman harus sabar mengatasi itu. Kalau nggak sabar kita nggak panen. Nah, itu ya. Nah, di samping itu teman-teman, makanya di pemerintah dianjurkan disuruh pakai mulsa ya. Di Menteri-Menteri Pertanian, Insinyur Pertanian, bahwa nanam itu pakai mulsa. Mulsa itu karena mengurangi ini teman-teman, mengurangi penyakit yang tadinya itu kena penyakit, kena plastik ini penyakitnya kan nggak timbul teman-teman. Itu makanya sudah didesain sama Insinyur Pertanian, kita tani cabai ini harus pakai mulsa, diharuskan pupuk tertutup, akar supaya tertutup, nggak terinfeksi sama penyakit. Tidak jalar penyakit itu. Kalau sudah kena plastik yang kena panas tadi kan sudah mati di situ ya. Jadi nggak ada penyakit lagi teman-teman ya. Nah itu teman-teman caranya petani cabai di zaman sekarang teman-teman. Kalau zaman dulu ya nggak dimulsa nggak apa-apa. Nah kalau punya Pak Paidi ini memang nggak dimulsa ini. Ini lumayan sebenarnya lebar ini, hampir 2 ribuan lebih. Cuman karena nggak dimulsa, nah ini jadi penyakitnya begini teman-teman ya. Nah kebetulan ini saya juga nanam teman-teman, tanaman saya nggak dimulsa juga, tapi karena belum besar, mudah-mudahan nggak ada penyakit ya, nggak ada penyakit. Ini lagi umuran 1,5 bulan teman-teman. Mudah-mudahan nanti nggak kena penyakit ya. Cara pertanian cabai karena kita tahu caranya menghilangkan, tahu caranya mengusir hama tadi ya, hama dan penyakit tadi kita tahu. Jadi sebelum hama datang udah kita
jaga-jaga dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat.